Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Farming Day. Channel yang sangat sederhana, membahas topik khusus bertemakan labu madu. Semoga Anda mendapatkan hiburan, pencerahan seperti yang kami dapatkan selama ini. Oke, sebelumnya ayo kita jalan-jalan ke kebun baru. Ini adalah kebun Pasopana. Ada 3 sekawan di sini, Pak Gunawan, Pak Sopana, dan Pak Emban. Mereka bertiga adalah petani pemula untuk di labu madu. Katanya agar tidak terlalu menakutkan, mereka mau menanam labu madu bertiga saja. Populasinya sekitar 720 pohon. Nah, saya sedang berada di lokasi. Nah, kita muter aja dulu ya. Ini sudah pakai mulsa, sudah pakai juga para-para. Jadi bukan ajir lagi ya. Kalau ajir kan ya terlalu sederhana. Oke, ini adalah persemaiannya. Usianya sekitar 10 hari. Dan 4 hari lagi ini sudah harus ditanam. Tidak boleh ada etiolasi. Jadi sebisa mungkin terbuka. Namun jangan dulu kena hujan. Nah, pupuk untuk persemaian ini harus lengkap juga. Mulai NPK, ditambah dengan unsur magnesium dan kalsium supaya pertumbuhannya bagus, daunnya bagus, batangnya bagus, tidak letoy. Keras tapi tidak rapuh. Nah, penambahan unsur yang seperti ini penting saat labu madu ada di persemaian. Oke, itu intronya terlalu panjang ya. Tidak apa-apa, yang penting Anda senang. Kami pun senang memberikan sharing-sharing ini, memberikan kalau ada ilmunya silahkan untuk diserap. Kalau memang hanya cuap-cuap saja silahkan di skip, tidak mengapa. Silahkan tonton video kami yang lain. Oke, judul di video ini kami berikan dengan tagline yang cukup membahana, cetar membahana, yaitu omset petani labu madu 150 juta. Nah, ini kami baru kecil-kecilan, makanya disebutkan 150 juta itu per tahun apa gimana ya. Kami 150 juta itu baru per tahun. Kalau yang lain 150 juta itu sekali panen. Bahkan ada yang 1,5 miliar sekali panen. Nah, kami belum sampai menyentuh angka yang besar itu ya. 150 juta itu per tahun. Jadi asumsinya kita punya kurang lebih 10 kebun. Nah, di beberapa petani ini punya ada yang 3 lokasi. Kemudian ada yang punya 2 lokasi. Seperti yang sekarang kita tanam adalah ini lokasinya 1 ini di sini. Kemudian yang ditanam oleh Om Buldan sama Om Hakim itu lokasinya 2. Jadi beliau 1000. Kemudian yang lain ada yang 1 gitu. Nah, 1 tahun biasanya mereka akan punya beberapa kali panen. Ini sesuai dengan jadwal. Kenapa ada penjadwalan? Karena untuk mempertahankan harga. Kalau di pasaran terlalu banyak barang,
maka tidak bagus juga untuk harga, bisa jatuh. Makanya di grup atau di kelompok kami ada jadwal. Ini sudah diatur oleh pendamping kami, Bapak Gizdi Rizaldi Khalifah. Terima kasih atas arahannya dan sudah disepakati oleh seluruh anggota grup. Bahkan kalau ada perubahan harus ada rapat dulu. Nah, ini enaknya ya. Enak punya kelompok, punya grup yang solid. Oke, di beberapa video yang lalu satu kali panen itu omsetnya 15 juta, populasinya hanya 500 pohon. Itu masih juga tergolong rendah karena ada yang 400 pohon bisa menghasilkan 2,4 ton ya. Kalau dikali 10.000 saja sudah 24 juta. Ini per 3 bulan. Nah, saya yakin Anda yang menyimak video ini ada atau pernah melihat kebun labu madu yang menghasilkan lebih dari itu. Nah, di tempat kita belum sampai menyentuh ke situ. Omsetnya baru 15 jutaan untuk 500 pohon untuk 3 bulan. Nah, sekarang kita juga mencoba agar petani itu punya 3 lahan. Artinya mereka bisa panen tiap bulan. Lahan pertama misalkan bulan Januari ini sudah tanam. Nanti 2 minggu kemudian sudah menyemai ya. 2 minggu kemudian semaian itu sudah siap tanam, maka ditanam di bulan Februari. Sementara kebun yang pertama itu tadi sudah bisa dikawinkan bunganya. Nah, kemudian ini kebun yang kedua ini kan sudah tumbuh besar. Nanti setelah 2 minggu nyemai lagi untuk kebun yang ketiga. Nyemai lagi setelah semaian usianya 2 minggu, maka ditanam di awal Maret. Ya, awal Maret. Nah, di awal Maret ini di kebun yang pertama sudah mau pematangan, sedangkan kebun yang kedua lagi polinasi. Ya, kebun yang ketiga baru menanam. Saat usia di kebun yang ketiga ini usia 1 bulan, ya, kebun pertama sudah panen. Sedangkan kebun yang kedua sedang menunggu pematangan. Tuh kan, jadi terus lanjut begitu. Insya Allah setiap bulan ada panen. Nah, kalau berkelompok itu ada penjadwalan, tidak boleh juga terlalu banyak. Mungkin kalau ingin panen tiap bulan tidak boleh menanam 500.000, tidak boleh menanam 500 pohon per petani. Karena itu bisa anjlok harganya, ya paling 200 ya. 200 pohon ya. Kali 3 kan udah 6 kuintal. Itu 6 kuintal kali 10.000 udah 6 juta. Nah, paling bersih-bersihnya sekitar 5 juta. Jadi per bulan kalau dengan kelompok ini kita bisa menghasilkan 5 juta rupiah bersih. Itu kalau tanamnya di angka 200 pohon. Kenapa dikecilin? Karena kan kalau kontinu seperti itu tidak terlalu banyak-banyak juga barang. Yang penting harganya masuk, kemudian pasaran juga tidak macet. Gara-gara serbuan barang yang terlalu banyak, akhirnya kan jadi numpuk, berlimpah di pasaran, bisa-bisa imbasnya ke kita juga. Jadi ada pengaturan seperti itu. Ini bukan menimbun, bukan ihtikar kalau dalam bahasa agama, bukan. Ini pengaturan seperti ini untuk menjaga kestabilan. Ya, petaninya untung, pedagangnya juga untung, konsumennya juga nanti tidak merasa harga itu terlalu melambung tinggi. Nah, sekarang labu madu banyak dilirik ya. Coba lihat ini kelompok Tani Najah Farm sedang melakukan pelatihan organik, dari sisi organik. Nah, ya. Kenapa? Karena memang setelah diteliti ada lebihnya juga ya organik itu. Pertama dari sisi rasa, kemudian tampilan ya. Pokoknya banyak deh sisi kebaikannya itu dari organik ini. Oke, sekarang
Ada yang mau menanam misalkan mengikuti kami boleh gitu ya. Kalau mengikuti cara-cara yang tidak pakai penjadwalan, mungkin asal tanam saja ya, melihat pasar bagus, permintaan konsumen juga lagi tinggi-tingginya, akhirnya tanam banyak. Saat kita menanam banyak ternyata tahu-tahu lesu pasarnya. Nah, itu berarti tidak terencana. Makanya kalau misalkan kita memiliki populasi yang banyak 1000 pohon, kemudian 3 bulan sekali panennya, wah itu menurut kami kan terlalu lama untuk jadi duit. Makanya perlu disiasati ya, perlu disiasati dengan cara apa? Ya nggak apa-apa tiap bulan tanamnya sedikit, mungkin cuma 200-300. Tapi pasarnya lancar. Nah, ini soal pasar ya. Soal pemasaran, kita juga nggak ahli-ahli banget di bidang pemasaran. Kita juga sering tanya-tanya kepada yang lain pasarnya gimana gitu. Tapi ini diuntungkan dengan adanya off-taker dari awal. Nih kerja sama Najah Farm dengan Alitipak tuh sangat bagus sekali. Nah, jadi terjalin sejak awal tuh sudah ada off-taker yang ngambil gitu. Mungkin Anda di dekat kebun ada orang yang mau mengambil setiap panen labu madu Anda. Cuman memang sebaiknya itu tadi, sebaiknya Anda punya panenan tiap bulan. Jangan sampai nanti pedagang yang mau ngambil itu tanya-tanya mana gitu. Mana hasil panennya, kok 1 tahun cuma 2 kali. Itu kan sangat, menurut kita guliran atau perputaran uangnya kurang kalau seperti itu. Ya kalau bahasa di bisnis online tuh sekarang ada istilah rating. Rating itu bukan, kadang-kadang ditentukan bukan karena barangnya yang terjual itu tinggi keuntungannya, tapi justru ratingnya itu karena seringnya orang melakukan transaksi. Nah, ini jadi rating Anda sebagai petani labu itu ratingnya harus diperbanyak dengan cara semakin banyak tanam semakin banyak panen, semakin sering tanam semakin sering juga menjual. Nah, itu ratingnya kan naik meningkat. Meskipun misalkan ya cuma 200 pohon, 300 pohon, tapi dengan cara demikian akan ada branding kebun, branding usaha Anda. Nah, ini kalau kita sih pemasaran lewat situ satu jalur ya. Adapun misalkan nanti yang ada labu madu yang kita jual di lokasi adalah labu madu yang memang tidak masuk ke swalayan. Tapi kualitas labu madu yang di Najah Farm sekarang ini sangat mumpuni. Artinya begini, yang tidak terjual di swalayan kemudian dijual di warung itu kualitasnya bukan kualitas kaleng-kaleng ya. Kualitasnya masih di grade B lah, kalau enggak C gitu. Kadang-kadang C enggak masuk ke warung terdekat. Najah Farm itu selalu mengandalkan kualitas. Yang A selalu ke swalayan, kemudian yang B itu selalu masuk ke pasar. Kami berkeinginan nantinya tidak A, tidak B, tidak mau ada yang B. Semuanya yang di pasar tradisional pun kami ingin memasuk grade A. Itu yang B itu tidak akan kami jual. Kami akan mengolah menjadi barang yang kualitasnya naik. Kemudian nilainya juga naik. Nah, kemudian kami saat ini sedang merencanakan juga untuk bikin olahan supaya harganya itu naik berkali-kali lipat, nilainya semakin bertambah-tambah lagi. Yang penting memang kalau di labu madu adalah perencanaan, mau dijual kemana gitu. Nah, untuk mendapatkan omset 150 juta itu sebenarnya kecil sekali kalau misalkan
omsetnya itu 15 juta ya kali 10 bulan ya, itu kalau 1 tahun kan 12 bulan ya, kita ambil supaya mudah menghitung, ke 15 juta kali 10 itu kan sudah 150 juta omsetnya ya. Hitung-hitungan bersih paling di angka 100 juta sudah dapat itu 1 tahun. Saya kira ini masih rasional dan memang terbukti fakta, dan termasuk kecil karena di beberapa pemberitaan ada yang menyebutkan sampai dapat 1,5 M kan, padahal itu bukan kualitas yang terlalu super menurut saya ya, biasa aja. Bahkan saya pernah membandingkan gitu, kalau kualitas yang dari kebun Naja Farm di pesisir pantai selatan, tepatnya di Desa Cidamar, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cianjur ya, Kecamatan Cidaun, Desa Cidamar. Kualitasnya berani diadu karena ternyata yang kita temukan di swalayan ada loh yang kualitasnya menurut kita tuh kualitas D ya. Bentuknya aja udah bukan kayak butternut gitu, lonjong banget. Ya kayak mirip pentungan bedug gitu. Kalau di kita kan sudah kokoh dari awal, dari tangkainya sampai ke bawahnya itu kualitas terbaik. Nah, inilah yang membedakannya. Nah, kalau bagi pemula gimana? Bagi pemula sih begini kalau menurut saya. Jangan katakan ini hanya sekedar hobi lah. Mau apapun pekerjaan Anda, jangan ucapkan kata-kata ini sekedar hobi, gak usah. Kalau memang di situ ada uang atau ada rezeki yang bisa Anda raih, saya bilang tekuni, jadikan pekerjaan utama dan niatkan bahwa Anda akan mencari rezeki halal, uang dari situ. Seperti ini, saya itu nggak upload ya video misalkan ke YouTube, maka saya nggak bilang hobi lagi. Tapi saya akan langsung bilang ini adalah pekerjaan saya, karena dari sini saya bisa dapat uang, ya, bisa dapat uang, makanya ditekuni. Tidak boleh ada satu hari pun yang tidak menghasilkan video, harus ada punya video yang harus saya upload. Begitu pula labu madu, jangan sekedar iseng, jangan coba-coba, tapi langsung niatkan di hati, kemudian sirami dengan doa, ya Allah, saya berniat menanam labu madu ini mencari rezeki halal darimu. Ya, melalui ini tanam labu. Ya, mencari rezeki halal. Maka setelah ada komitmen seperti itu, Anda akan sungguh-sungguh, tidak akan coba-coba lagi. Makanya kalau ada malas-malasan mencari kotoran hewan sejak awal, kemudian difermentasi, itu kan repot ya. Jangan malas, karena kita ada duit setelah itu, ada uang, ada rezeki halal ya. Yang lain repot-repot harus mencuri, merencanakan pencurian, perampokan hanya untuk mendapatkan rezeki yang haram. Masa kita tidak merencanakannya? Yang lain rela bergadang untuk mendapatkan hasil yang banyak dari perampokan. Masa kita nggak mau sedikit meluangkan waktu di malam hari, kemudian kita merencanakan atau melihat kebun-kebun kita di malam hari. Nah, itu adalah etos kerja yang melandasi seorang muslim. Kita bicara muslim nih ya, bahwa memang sesuatu yang dikerjakan itu harus benar-benar ya, kalau dalam bahasa agamanya itu kan bil itqan, dengan sungguh-sungguh tuh, dengan etos kerja yang tinggi dan seterusnya. Selanjutnya bagi Anda ya, pertama seperti itu, niatnya juga harus lurus ya. Kalau niatnya sudah lurus, tidak ada kata malas, tidak boleh kata bosan ya, maka terus berjuang. Kemudian yang kedua, tentunya ilmu harus terus diupdate. Tapi awal-awal jangan terlalu kebanyakan informasi, tanam saja dulu. Yang penting semangat aja dulu ya. Kemudian ilmunya setiap hari harus terus ditambah, diupdate. Contohnya seperti ini, kita kan dulu beranggapan labu madu itu tidak bagus di daerah pantai ya. Oh, bagusnya pasti di daerah yang basah atau memiliki udara yang dingin, di dataran tinggi. Ya karena kita awam, ya sangkaannya seperti itu. Namun
Setelah ditanam ternyata malah bagus ya di area pantai. Ya, dengan treatment tanah, kemudian olah lahan yang bagus, yang baik, yang benar, terukur. Jadi presisi dalam pemberian nutrisi, tidak asal jeplak saja. Ternyata bagus. Ya, bahkan tingkat kemanisannya mencapai tingkat kemanusiaan yang sesuai dengan selera lidah Indonesia. Jadi orang Indonesia itu senang yang manis, tapi nggak terlalu manis. Ya, tidak manis kayak sawo, tapi untuk cocok-cocok saja di labu madu gitu. Namun tingkat kemanisan labu madu yang ditanam juga tidak boleh terlalu rendah. Akhirnya sama dengan labu siam gitu, nggak ada manis-manisnya. Nah ini, jadi diupdate aja ilmunya. Ya kalau bisa ada sih ilmu yang paling penting menurut saya adalah ilmu geologi. Ilmu tentang tanah, bagaimana cara mengolah tanah. Ya kalau sudah tanahnya bagus ya, nanti perawatannya akan mudah. Bahkan kita akan diuntungkan dengan tanah yang bagus. Itu sih menurut saya 70-80% itu ada di tanahnya itu. Ya. Contohnya nih begini, saya menyaksikan sendiri ya. Ada satu petani yang sangat bagus sekali treatmentnya dan hasilnya luar biasa. Treatment tanah ya. Ada juga yang dikira tanahnya bagus, tanahnya hitam, kayaknya penuh humus gitu. Dan bahan-bahan organik di dalamnya kayaknya kaya. Tapi karena tidak ditreatment dengan bagus, ternyata hasilnya buruk sekali gitu. Gitu ya. Makanya pelajari ilmu tanah. Bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain? Manfaat, sangat bermanfaat dan sangat berguna. Semacam ilmu pengendalian hama, ilmu nutrisi, ya. Itu juga sangat include di dunia pertanian. Namun pertama-tama tetap tanahnya. Karena kita bicara soal olah lahan ya. Olah tanah budidaya ini tidak akan jauh-jauh dari tanahnya. Ya. Ya sudah dikuasai ini kan nutrisi di tanah kan ketemu. Kalau misalkan kenapa banyak tanah? Pasti tanahnya asam. Karena hama itu suka dengan tanah yang sudah asam. Gitu. Kemudian virus juga kan senang di daerah-daerah yang asam. Makanya tanah tuh penting sekali untuk segera dicek dan recheck sejauh mana kualitas tanah yang akan Anda tanam labu madu di masa sekarang. Kemudian yang ketiga, sebaiknya berkelompok. Ya, untuk mendapatkan 150 juta per tahun itu kita tuh ada kelompok. Kalau sendiri memang sulit ya. Sulitnya kadang-kadang kan orang itu suka malas gitu. Walaupun sudah ada ikrar tadi di bab pertama ya, di bagian pertama, tetap ada rasa malas. Tapi dengan kelompok itu kan sambil ngaliwet, sambil makan-makan, sambil jalan-jalan, sambil bikin-bikin video ya, semakin sambil bercanda lah, sambil ngumpul-ngumpul, akhirnya seneng ya, semangat lagi gitu. Nah, apalagi kalau ada ilmu baru biasanya kita kan semangat. Nah, begitu. Kemudian yang keempat, kelompok itu harus merencanakan. Jadi sering ngumpul. Nah, yang kelima, bisa juga kita melakukan studi banding. Ya, kita dulu pernah melakukan pembelajaran sekaligus di lapangan dengan Al-Ittifaq. Ya, termasuk kita juga diketemukan oleh Al-Ittifaq itu dengan seorang ahli botani atau ahli tanaman, agronomi, ya, seorang agronomis dari Belanda. Alhamdulillah, semoga ini manfaat. Kami berdoa untuk Al-Ittifaq, juga orang-orang yang sudah mendukung Najafah menjadi lebih baik. Semoga amal ibadahnya dicatat sebagai amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami juga menyampaikan sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Kiai Haji Fuad Afandi dan keluarga yang sudah membantu kami hingga mendapatkan pencapaian yang sangat tinggi. Oke,
Nah, ini adalah kebun labu madu yang miliknya Pak Husni Mubarak. Nah, sekarang kita ini nanam. iya sayang. Nah, ini kita lagi nanam labu madu sayang. Ini walu. Iyalah walu, itu kan bagus ya. Iya, Bagaimana kemarin labu madu itu manis apa enggak? manis. Suka apa enggak? Suka. Suka. Ya, Bapak juga suka. Ya. Pada naon? Iya. Nah, ini pemirsa semua, saya harus juga menjaga anak saya dulu. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih sudah support channel kami Farming Day. Bapak Semoga di mana? cepat mendapatkan Rezeki. 1000 subscribe-nya. Mohon dibantu supaya kita bisa monetisasi nanti. Ini ke kebun. Dananya insya Allah akan kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, baik pengembangan di kebun, pengembangan di koperasi, dan sebagainya. Juga tak lupa apabila Anda mau berpartisipasi, berinvestasi di bidang pertanian ke Najah Farm, silakan hubungi kami untuk ngobrol-ngobrol di sini. Lokasi kami di Desa Cidamar, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Nah, kita ada beberapa proyek di tahun 2022 ini. Pertama adalah perluasan lahan. Sebenarnya lahannya sudah luas sih. Ya, lahannya sudah luas dan ini juga masih kosong ya. Cuman kita ingin punya modal yang lebih banyak untuk melakukan budidaya besar-besaran untuk labu madu dan juga tanaman-tanaman yang lain termasuk pepaya, kemudian jambu kristal, jambu air, belimbing, kemudian rempah baik itu jahe, lengkuas, kunyit, ya, kencur, kapol, dan seterusnya. Ya, barangkali Anda yang punya minat silahkan untuk menghubungi kami di kolom komentar, karena ini lahan masih banyak yang tidur belum diolah dan harga sewa di kami cukup murah ya, mulai dari 2 juta per hektar per tahun ada ya. Silahkan untuk berkunjung ke kami. Anda punya uang lebih, ayo investasi. Nanti sistemnya akan bagi hasil. Apa saja? Ya ini aja proyeknya adalah di labu madu, kemudian tanaman-tanaman keras, contohnya jambu kristal, jambu air, mangga, kemudian belimbing ya. Oh ya, kami ini dekat pantai. Jadi untuk kebutuhan buah-buahan di area pantai, untuk rujak, untuk buah segar atau buah meja, hidangan di tempat wisata itu sangat besar ya pangsa pasarnya. Nah, ini cuman kami lihat belum banyak orang yang mau menanam buah-buahan. Oke, terima kasih untuk video ini. Selanjutnya silahkan untuk cari-cari info di channel kami yang sederhana ini. Insya Allah Anda akan menemukan beragam konten yang bermanfaat bagi dunia pertanian, khususnya labu madu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.